1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Karina Aprilia, nomor absen 1, kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang politik dan pemerintah. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat melakukan kebijakan yang ketat, bahkan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik divide et impera atau memecah belah, bahkan disertai dengan tipu muslihat. Sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial di Indonesia telah berkembang sistem kerajaan. Kerajaan tersebut berkembang sendiri di daerah. Dalam struktur pemerintah dikenal adanya pemerintah tertinggi, semacam pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pemerintah dikenal juga adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintah secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1865 antara lain Departemen Dalam Negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikam Soleh Ardiansa. Saya dari kelas 11 IPA 4 Mesin 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Pada pemerintahan Dendles, adanya sistem pemerintahan telah membawa perubahan sistem perekonomian tradisional ke modern, yang semula tanah milik raja menjadi milik pemerintah. Pada masa pemerintahan Dendles dibangun jalan raya dari Pos Anyar sampai Panarukan. Menurut Dendles, jalan tersebut akan membawa keuntungan penduduk. Semakin ramainya jalan tersebut menuai kritik. Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan sistem pemikiran. Tanah raja dan penguasa lokal pemerintah Raffles terjadi perubahan sistem antara pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Adanya perubahan dari sistem raja dan kedaulatan, yaitu dari patroncelen menjadi hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah tersebut berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan pemerintah tersisih. Setelah pemerintahan Raffles berakhir diganti dengan pemerintahan Hindia Belanda, ekonomi uang terkuras berkembang menjadi perdagangan semakin luas. Berkembang tahun 1828 masuk ke India. Selain berkembang berdagang, juga muncul kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur api dari kereta api yang menghubungkan dari Surabaya ke Solo, Yogyakarta hingga Priangan. Pada bulan September 1895 dibangun Sumatera perusahaan Zuid. Sumatera Stanwen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah berpotensi pada tahun 1917. Munculnya perubahan-perubahan membawa pengaruh pada perkembangan ekonomi, juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1746 didirikan kantor pos pertama di Batavia. Terhubungan jaringan menyebabkan informasi semakin berkembang dengan cepat. Pelayanan pos di Sumatera menyebabkan informasi cepat sampai. Sistem ekonomi kapasitas mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan menjadi bahan ekspor di pasar dunia. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, absen 3 dari kelas 11 IPA 4. Saya akan membacakan tentang bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada waktu bangsa Barat datang berkuasa, hukum kolonial mulai diterapkan. Contoh, pada masa pemerintahan Dendels dibentuk Badan Peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Hingga saat hukum kolonial sangat mempengaruhi hukum di Indonesia. Seperti penggunaan istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat ditemukan dalam hukum di Indonesia. Misalnya, onslang untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan. Bagaimana dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan pada masa kolonialisme dan imperialisme? Penjajahan bangsa Barat di Indonesia telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Berikut akan dipelajari dampak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan pada masa kolonialisme dan imperialisme. Number 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arifdinata, kelas 11 IPA 4, absen 4. Saya akan menerangkan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. A. Pembagian status kedudukan sosial masyarakat. Menurut hukum ketatanegaraan Hindia Belanda, penggolongan penduduk Indonesia sebagai berikut. Bangsa-bangsa Belanda dan keturunannya. Bangsa-bangsa Eropa yang lain seperti Inggris, Portugis, dan Perancis. Orang-orang bangsa lain bukan Eropa yang telah dibersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan, dan pendidikan. 2. Golongan Timur Asing, yaitu golongan yang terdiri dari golongan Cina, Arab, India, Pakistan, dan lainnya. Golongan ini berada pada lapisan tengah. 3. Golongan pribumi, penduduk asli yang berada pada lapisan bawah. B. Adanya pelapisan sosial. Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosial. 1. Lapisan bawah, terdiri dari rakyat jelata dan merupakan penduduk status sosial melarat. 2. Lapisan menengah, terdiri dari para pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, serta pegawai. 3. Lapisan atas, terdiri dari keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah suatu daerah. Biasanya golongan ini disebut elit tradisional dan elit daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Proego dari kelas 11 IPA 4. Nah, di sini saya akan membahas dampak kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Nah, saya akan membahas tentang dampak yang terjadi di bidang budaya. Nah, membahas tentang bidang budaya, ternyata banyak perubahan yang signifikan pada negara kita karena terjadinya westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Nah, westernisasi itu adalah kita meniru corak-corak budaya yang kebarat-baratan. Contohnya saja pakaian, bahasa, dan juga kesenian. Nah, ternyata untuk pakaian, negara kita didominasikan dengan pakaian tradisional setempat. Nah, akibat dari westernisasi tadi itu, banyak perubahan yang signifikan seperti dari baju, celana, tas, dan juga topi yang membedakan kita dengan bangsa Eropa dengan bangsa kita sendiri. Dan untuk bahasa sendiri, bahasa yang populer digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Indonesia menggunakan serapan bahasa Belanda dan juga Melayu. Nah, untuk itu, pada awal abad ke-20 terjadi penyerapan yang signifikan dalam bahasa tersebut. Dan juga dituliskan dan juga dijelaskan oleh Russell Jones, yaitu orientalis dari Inggris, mengatakan bahwa serapan yang Indonesia lakukan terhadap bahasa Belanda dan Melayu mencapai 4.000 kata. Nah, dan selain itu ternyata Indonesia juga menyerap bahasa Portugis. Nah, dan yang terakhir yaitu kesenian. Ternyata
pada kesenian ada dua perkembangan, yaitu perkembangan arsitektur dan perkembangan seni musik. Untuk perkembangan arsitektur sendiri, ternyata bangunan kita juga meniru corak-corak Belanda atau corak-corak bagian barat seperti itu. Nah, contohnya seperti gedung perkantoran, gedung peribadahan, dan juga gedung-gedung lainnya. Dan untuk kesenian musik sendiri, yaitu bangsa Eropa atau bangsa Barat membawa musik mereka ke Indonesia dan memperkenalkannya kepada rakyat Indonesia. Nah, contohnya saja seperti suling, ukulele, dan juga gitar. Setelah itu mereka juga memberikan penjelasan atau memberikan sedikit ilmu berupa ilmu solmisasi, yaitu ilmu musik lah. Nah, setelah itu bangsa Indonesia juga menggunakan sistem solmisasi itu kepada musik daerah setempat. Dan contoh musik daerah setempat dari sistem solmisasi itu yaitu keroncongan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib bersyukur dan wajib bangga kepada Indonesia. Saya Denis Prayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwiki Meko Prasetyo, absen 6, kelas 11 IPA 4. Akan menerangkan dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Tujuan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia sebelum politik etis adalah sekedar untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi etis. Adanya politik etis memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah. Penerapan politik etis menyebabkan munculnya kaum intelektual di Indonesia. Adanya politik etis irigasi, edukasi, dan transmigrasi membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era ini muncul simbol baru yaitu kemajuan. Untuk mendukung simbol kemajuan, maka dalam era politik etis dikembangkan program pendidikan. Pendidikan tersebut tidak hanya untuk orang Belanda, tetapi juga untuk kaum pribumi dengan persyaratan tertentu. Keberadaan sekolah guru sangat diperlukan untuk memperluas program pendidikan. Sekolah guru atau Quick School sudah dibuka di Solo pada tahun 1852. Adapun untuk rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 (sekolah engko loro). Bagi para pemuda, aktivitas banyak yang sekolah di Stovia yang berpusat di Batavia. Stovia sering disebut dengan sekolah dokter Jawa. Dari Stovia lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Dengan munculnya kaum terpelajar mendorong munculnya surat kabar seperti Pewarta Prijaji yang dikelola oleh R.M. Cokro Hadikusumo. Selain Pewarta Priyayi, juga ada surat kabar De Preanger Bud (1885) di Bandung, Daily Koran 1884 di Sumatera Timur, Makassar C. Koran 1902 di Sulawesi, Bromartani 1855 di Surakarta, dan Bintang Hindia 1902 yang dikelola oleh Abdul Rifai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.